A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada detik hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk bangun tidur dengan keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita mata yang masih bisa melihat, Allah berikan hidung kita yang masih bisa menghirup udara segar, Allah izinkan kita masih bisa mendengar, Allah izinkan kita masih bisa bergerak. Itu adalah nikmat yang paling besar. Namun banyak orang bertanya, saya merasa rezeki saya makin susah ini, makin seret ya. Apalagi secara ekonomi di Indonesia juga makin turun ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan dunia juga merasakan hal demikian. Tapi apakah seperti itu ya? Sebetulnya yang akan kita bahas pada konten kali ini, pada video kali ini adalah rezeki kita itu mungkin sudah datang, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih kita menyadari rezeki itu akan datang kepada kita, dan apa sebenarnya rahasia kunci rezeki itu sebenarnya datang dan sudah hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, video ini bertujuan agar kita menyadari bahwasanya rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita sebetulnya sudah banyak, dan ya mungkin kita belum menikmati, belum menyadari bahwasanya rezeki itu sudah kita rasakan. Coba saya tanya, kalau hari ini Allah memberi kita rezeki sebesar 100 juta rupiah, apakah kita bersyukur? Pasti. Tapi bagaimana kalau Allah memberi kita mata yang sehat, paru-paru yang masih berfungsi, jantung yang berdetak tanpa dibayar, keluarga yang masih lengkap? Mengapa kita menganggap itu biasa saja? Padahal semua itu rezeki yang paling besar. Kalau misalnya nggak bisa bernafas, nggak bisa paru-parunya nggak sehat, susah bernafas, harus dipakai alat, itu harus keluar ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Bahkan jantung itu jantung adalah inti dari kehidupan manusia. Kalau misalnya jantungnya berhenti, ya tidak bisa menikmati hidup. Banyak sekarang ya orang yang serangan jantung, ya tiba-tiba meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau semua itu hilang, nikmat-nikmat yang Allah berikan, bernafas, bisa melihat, mendengar, berdetak jantung kita masih bisa menganggap biasa, mungkin kita belum sadar bahwasanya rezeki itu dari Allah, dan perlu kita bangun kesadaran itu biar kita bisa menikmati rezeki. Bahkan kalau kita mendapatkan 100 miliar pun, itu belum tentu bisa menggantinya. Belum tentu bisa mengganti nikmat yang Allah berikan. Mengapa kita selalu merasa kurang? Nah, mengapa setelah gaji naik kita tetap merasa kurang? Ya, gaji kita mungkin pas-pasan, tapi naik, tapi merasa kurang. Mengapa? Mengapa setelah memberi rumah, kita ingin rumah yang besar? Pengen beli rumah, dapat rumahnya sedang. Pengen beli rumah yang besar. Udah dapat motor, pengen beli mobil. Setelah dapat mobil, pengen mobil yang mewah. Masalahnya bukan uang, tapi masalahnya nafsu manusia tidak pernah berkata cukup. Rasa cukup bukan muncul karena memiliki lebih banyak, tetapi karena mampu melihat nikmat yang sudah ada. Rasa cukup bukan muncul karena memiliki lebih banyak, tetapi karena mampu menikmati yang sudah ada. Itulah rasa cukup. Rezeki itu tidak pernah kita hitung. Nah, rezeki yang tak pernah kita hitung itu adalah kesadaran yang belum kita bangun. Artinya harus membangun kesadaran. Maka ilmu ini penting. Maka setiap pagi Allah memberi kita itu udara gratis. Allah memberi kita waktu gratis. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat, beribadah, menyembah Allah gratis. Allah masih membangunkan kita dari tidur, itu juga sudah gratis. Pernahkah kita berpikir berapa harga satu tarikan nafas jika harus membelinya? Berapa harga satu ginjal yang sehat, yang terus berputar, yang terus bekerja? Berapa harga satu hari tambahan untuk hidup?
Sebagian rezeki tidak berbentuk uang memang. Justru itulah rezeki yang paling mahal. Kenapa ada orang yang kaya tapi merasa tidak tenang? Ada orang yang memiliki segalanya tetapi sulit tidur. Ada ya memiliki segalanya, memiliki rumah, memiliki istri, memiliki uang yang banyak tapi tidak bisa tidur, sulit tidur. Ya bukan tidak bisa ya, tapi sulit tidur, sulit menikmati yang sudah Allah berikan. Kenapa? Makan harus dijaga karena penyakit, keluarganya berantakan, anaknya jauh, padahal uangnya banyak, padahal harta bendanya banyak, tapi hatinya gelisah. Di sisi lain ada orang yang hidupnya sederhana tapi tidurnya nyenyak, makannya enak, keluarganya, anaknya banyak, sholatnya khusyuk, hatinya damai. Lalu siapa yang lebih kaya sebenarnya? Islam mengajarkan bahwasanya kekayaan itu tidak hanya diukur dari apa yang ada di tangan, tapi dari ketenangan yang Allah berikan kepada hati kita. Rezeki bisa berubah menjadi ujian. Inilah yang jarang disadari. Tidak semua yang kita inginkan pasti baik. Jadi tidak semua yang kita inginkan tuh pasti baik. Ada orang yang ketika hartanya bertambah, sedekahnya justru berkurang. Sedekahnya justru jarang. Bahkan tidak sedekah. Siapa itu? Korun. Ketika kaya, diminta hartanya untuk memberikan hak orang-orang miskin, dia tidak mau. Dia berkata, ini hasil dari jerih payahku, ini hasil kepintaranku. Itu ada di Al-Quran. Banyak orang yang sudah ketika hartanya bertambah, ibadahnya semakin jarang. Ketika hartanya bertambah, waktunya habis mengejar dunia saja. Waktunya habis mengurus hal dunia saja. Sebaliknya, ada orang yang ketika diberi sedikit saja goncangan, usahanya bangkrut, justru semakin dekat kepada Allah. Harta bendanya makin menurun, bahkan habis, bahkan minus, bahkan hutang. Malah mengejar akhirat, malah ingat kepada Allah. Justru orang yang sedang dia mengalami hutang piutang, masalah hidup yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba ngerasakan gelapnya hidup. Ternyata itulah kasih sayang Allah. Artinya yang menentukan bukan banyak atau sedikitnya rezeki, tetapi bagaimana rezeki itu membawa kita dekat atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengubah cara pandang tentang rezeki? Maka mulai hari ini jangan pernah bertanya berapa uang yang saya punya. Jangan pernah bertanya seperti itu. Tetapi tanyakan juga, apakah saya masih bisa sujud? Apakah saya masih bisa punya orang tua yang saya hormati? Apakah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri saya? Apakah hati saya masih mudah tersentuh saat mendengarkan Al-Quran, saat mendengarkan kajian seperti ini? Apakah hati saya tersentuh? Kalau jawabannya iya, berarti Allah masih melimpahkan banyak rezeki kepada kita. Kalau misalnya kita masih merasakan hati kita ini hidup, menangis, tersentuh, berarti rezeki yang kita rasakan itu jauh lebih berharga, jauh lebih nikmat ketimbang harta yang kita dapatkan. Ketimbang rezeki harta. Harta itu rezeki, tapi harta itu bukan sumber rezeki. Sumber dari rezeki adalah hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang mengingat kepada Allah. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28 ya. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11 28 ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulubuhum. Ala bizikrillah tatmainnul qulubuhum. Hanya dengan mengingat Allah. Ingat ya di situ. Ala bizikrillah. Hanya dengan mengingat Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28. 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mungkin selama ini kita sibuk meminta Allah menambah rezeki kita. Ya Allah, tambahlah rezeki ya Allah. Ya Allah, aku hidup susah nih ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Padahal Allah sedang menunggu kita menghargai rezeki yang sudah ada. Padahal Allah tuh lagi nunggu kayak gini. Ya Allah, rezeki yang sudah ada ini, aku nunggu nih kamu bersyukur kepada aku nih, kata Allah.
tapi kita malah mencari hal yang baru. Karena orang yang mampu mensyukuri nikmat yang kecil akan lebih siap menerima nikmat yang lebih besar. Itu kuncinya. Jadi malam ini sebelum tidur, jangan hanya menghitung uang di rekeningmu. Jangan. Hitung juga nikmat yang bisa dibeli dengan uang. Hitung juga nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hitung nikmat yang tak bisa dibeli dengan uang. Bisa jadi disitulah letak kekayaan kita yang sesungguhnya. Kalau video ini membuat cara pandangmu tentang rezeki itu berubah, tulislah di kolom komentar salah satu rezeki yang paling kamu syukuri, paling kamu nikmati. Semoga yang nulis di kolom komentar kita aminkan bareng-bareng ya. Semoga Allah tambah nikmatnya. Semoga bukan hanya bertambah harta, tapi bertambah nikmat. Bertambah nikmat, menikmati harta, menikmati hidup, menikmati tarikan nafas, menikmati hati yang terasa sudah mulai tenang. Nah, kuncinya adalah hidup itu tenang. Ingat, hidup itu bukan mencari hidup itu bukan mencari kesenangan, tapi ketenangan. Ingat, hidup itu bukan mencari kesenangan, tapi ketenangan. Senang belum tentu tenang. Tenang sudah pasti senang. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.